Casey Stoner akhirnya bicara. Marc Marquez tak ada, Ducati kehilangan bintang utamanya. Ada pepatah lama di dunia balap, kecepatan bisa dilatih, tapi jiwa balap adalah anugerah. Dan di lintasan MotoGP, tak ada sosok yang lebih mencerminkan pepatah itu selain Marc Marquez. Namun kali ini, sang monster dari Cervera harus menepih karena cedera bahu akibat insiden di Mandalika. Dan ketika ia tak hadir, Ducati yang sangat superior seakan kehilangan denyut utamanya. Phillip Island yang biasanya bergetar oleh duel para raksasa lintasan berubah jadi seperti panggung yang kehilangan konduktor. Suara mesin tetap meraung, para pembalap tetap berjuang, tapi atmosfernya terasa berbeda. Tanpa Marc, setiap tikungan seperti kehilangan intensitasnya, dan setiap overtake terasa hampa tanpa bayangan juara dunia 9 kali. Ducati datang ke Australia dengan beban berat. GP25 yang sebelumnya menjadi senjata paling mematikan di lintasan, kini seolah menjadi misteri yang tak bisa dijinakkan. Motor itu, yang di tangan Marc bisa menari di setiap tikungan, kini tampak liar dan tidak stabil di tangan pembalap lain. Pecco Bagnaia sebelumnya sudah kembali menemukan ritme balapnya di MotoGP, namun sejak di Mandalika ia kembali kehilangan arah. Di Phillip Island, ia kembali jatuh dalam balapan utama dan finish di posisi ke-19. Sebuah hasil yang sulit dipercaya untuk juara dunia 2 kali. Suasana di garasi merah berubah muram. Para mekanik menatap layar monitor tanpa ekspresi. Sementara Luigi Dalicna, sang arsitek dari gagahnya Ducati, tampak menahan frustasi. Ia tahu, bukan motor mereka yang buruk, tapi tak ada lagi orang yang mampu mengungkapkan seluruh potensinya. Marc bukan hanya pembalap tercepat mereka, tapi juga pusat data, pengarah pengembangan, dan jiwa kompetitif yang menular ke seluruh tim di musim ini. Tanpa umpan balik dari Marc, tim Ducati kehilangan kompasnya. Pecco sendiri mengaku kesulitan memahami pergerakan ban depan, bahkan mengeluhkan bagaimana GP25 kini bergetar di area yang sebelumnya stabil. Masalahnya bukan sekedar teknis, tapi psikologis. Ducati kehilangan figur pemimpin yang selama musim ini menjadi acuan setiap kali situasi sulit. Disinilah perbedaan Marc terasa begitu besar. Ia bukan sekedar mengendarai motor, ia menyatu dengannya. Sementara itu, sirkuit Phillip Island justru menyuguhkan kejutan lain. Raul Fernandez, pembalap kuda tim satelit Trackhouse, meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Australia. Sebuah hasil yang tak hanya mengejutkan publik, tapi juga menandai betapa terbukanya kompetisi ketika sang monster absen. Marco Bezzecchi sempat menjadi ancaman utama, namun penalti double long lap membuatnya kehilangan peluang. Sementara Pedro Acosta finish di posisi kelima setelah balapan yang solid. Namun, meski kemenangan Raul disambut meriah, bayangan absennya Marc tetap terasa. Kemenangan itu seolah tak punya bobot yang sama. Tidak ada duel ketat, tidak ada pertarungan lintas tikungan seperti biasanya. Semua terasa lebih tenang, tapi sekaligus lebih kosong. Casey Stoner, legenda MotoGP asal Australia sekaligus mantan juara dunia Ducati, juga ikut angkat bicara. Stoner menyoroti dampak nyata dari absennya Marc, baik untuk Ducati maupun untuk keindahan kompetisi itu sendiri. Ia mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Ducati tanpa Marc seperti orkestra tanpa konduktor. Motor tetap berlari tapi tidak punya irama, ujar Stoner dalam wawancaranya. Menurutnya, Marc bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pemicu semangat bagi seluruh tim Ducati. Saya sudah lama bilang, Marc adalah pembalap terakhir yang bisa membuat motor seburuk apapun terlihat kompetitif. Sekarang, lihat Ducati tanpa dia. Mereka kehilangan keseimbangan, ujar Stoner. Ia menambahkan, Ducati sebenarnya punya motor luar biasa, tapi tanpa pembalap yang bisa membaca karakter agresif GP25, potensi itu terkunci. Marc tahu kapan motor berbicara dan kapan harus diam. Itu yang membuatnya spesial. Sekarang, semua orang di Ducati berusaha meniru gayanya, tapi gaya seperti Marc hanya bisa dimiliki, bukan dipelajari, tegas Stoner. Kata-kata Stoner akan mengkonfirmasi apa yang kini terjadi di garasi merah. Data menunjukkan tanpa input Marc, Ducati kesulitan menemukan arah dalam setup. Motor yang dirancang dengan geometri ekstrim demi menyesuaikan gaya agresif Marc, kini terlalu sensitif di tangan pembalap lain. Masalah cengkeraman ban depan, vibrasi di kecepatan tinggi, dan kehilangan stabilitas di tikungan cepat menjadi keluhan berulang dari para pembalap mereka. Sementara itu, Aprilia justru memanfaatkan situasi ini dengan luar biasa. Rivola dan timnya tampak lebih tenang, lebih stabil dan konsisten.
Marco Bezzecchi meski kena penalti tetap mampu tampil cepat dan berada di podium. Keberhasilan Raul Fernandez meraih kemenangan membuat moral tim Aprilia Racing meroket. Mereka tahu tanpa Marc Ducati bisa mulai goyah dan inilah saatnya mereka membalikkan keadaan. Namun di sisi lain keheningan terasa di padok. Bukan hanya karena Ducati kehilangan kompasnya, tapi karena absennya sosok yang selalu membawa cerita dalam setiap lap. Marc selalu jadi pusat gravitasi dunia MotoGP. Entah ia menang, jatuh, atau bertarung sampai detik terakhir, selalu ada sesuatu yang membuat balapan hidup. Kini bahkan ketika pembalap muda seperti Raul dan Bezzecchi bersinar, sorotan itu tak sekuat biasanya. Casey Stoner menambahkan satu kalimat yang membuat semua pihak merenung. Ya, saya rasa Ducati hanya perlu menunggu Marc kembali. Dia tidak hanya akan membawa Ducati naik lagi, dia akan membawa semangat MotoGP kembali ke tempatnya, di titik di mana balapan bukan hanya tentang mesin, tapi tentang manusia di baliknya. Ucapan itu seakan menjadi refleksi tentang apa yang sedang terjadi. MotoGP kini seperti sedang menunggu napas panjang, menanti sang monster bangkit lagi. Setiap tim sibuk mencari solusi, setiap pembalap berusaha tampil terbaik, tapi bayangan Marc masih membayangi mereka semua, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tolak ukur, standar tertinggi yang belum bisa digantikan siapapun. Phillip Island tahun ini memberi satu pelajaran penting, bahwa mesin tercepat tak berarti tanpa pembalap yang mampu menaklukkannya dengan jiwa dan nyali. Dan Marc Marquez dengan segala sorotan yang ia tinggalkan di lintasan adalah simbol dari hal itu. Ia bukan hanya bintang MotoGP, ia adalah pusat orbit yang menjaga intensitas balap ini tetap hidup. Musim masih menyisakan 3 seri, tapi kini semua mata tertuju pada satu hal, kapan Marc kembali? Karena hingga saat itu tiba, MotoGP akan terus berjalan, tapi tidak sepenuhnya hidup tanpa sang gladiator. Dovizioso bicara belak-belakan. Tak ada yang mampu kendalikan Desmosedici GP25 selain Marc Marquez. Dalam dunia balap, ada kalimat lama yang sering diucapkan di pedok. Motor hebat tak ada artinya tanpa pembalap yang tahu cara menaklukkannya. Dan di MotoGP musim ini, kalimat itu menemukan pembuktiannya lewat sosok Marc Marquez dan absennya yang mengubah segalanya bagi Ducati. Phillip Island, sirkuit yang selalu menghadirkan drama, kini menjadi saksi bagaimana Ducati terlihat kehilangan arah tanpa sang monster di lintasan. Mereka bukan sekedar kehilangan pembalap tercepatnya, tapi kehilangan poros keseimbangan tim, sosok yang selama ini menjadi kompas teknis, moral dan psikologis dalam garasi merah Bologna. Dan kali ini, bukan pengamat biasa yang mengatakannya. Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati yang selama bertahun-tahun menjadi rival sengit Marc Marquez, angkat bicara dengan nada yang jujur, bahkan sedikit getir. Ya, mungkin semua orang sudah mengiranya, ujar Dovizioso dalam wawancara. Motor Ducati GP25 itu luar biasa cepat, tapi juga sangat menuntut. Hanya pembalap dengan kepekaan ekstrim dan keberanian seperti Marc yang bisa memaksimalkan potensinya. Tanpa dia, motornya terlihat seperti hewan liar yang tak mau dijinakkan. Kata-kata Dovizioso itu menggema di pedok seperti sebuah kebenaran yang sulit dibantah. Karena kenyataannya, sejak Marquez absen akibat cedera bahu yang dideritanya usai crash di Mandalika, performa Ducati turun drastis. Balapan di Phillip Island menjadi contoh paling gamblang. Pecco Bagnaia terjatuh, bahkan sebelum terjatuh ia tak mampu menembus barisan depan. Michele Pirro yang menggantikan Marquez juga tak mampu bersaing di depan. Aprilia lewat Marco Bezzecchi justru tampil dominan. Bagi Dovizioso itu bukan kebetulan, tapi hasil dari kehilangan sosok pembeda. Marc bukan hanya cepat, dia adalah pembalap yang mampu memahami bahasa motor dengan cara yang berbeda. Ducati punya motor yang sangat kompleks, dan GP25 bahkan lebih ekstrim daripada sebelumnya. Marc membuatnya tampak mudah, tapi di tangan lain, motornya tampak sulit dan tidak stabil. Seperti yang diketahui banyak penggemar, Dovizioso adalah orang yang tahu betul betapa menantangnya menaklukkan Desmosedici. Ia pernah menjadi runner-up dunia 3 kali berturut-turut bersama Ducati, bersaing langsung dengan Marquez dalam duel-duel epik yang masih diingat hingga kini. Namun bahkan ia mengakui bahwa motor Ducati 2025 sudah berada di level yang berbeda, terlalu kompleks tanpa pembalap dengan gaya ekstrim seperti Marc. Dovi menambahkan, saya tidak terkejut, Pecco sejak awal musim sudah kesulitan. Dia adalah pembalap yang sangat halus, bergantung pada kestabilan dan referensi pengereman yang konsisten. Tapi GP25 ini motor yang tidak bisa ditangani dengan pendekatan konvensional. Marc mengendarainya seperti seni bela diri, memaksa, menahan, melawan, dan tetap menang.
Komentar itu menggambarkan betapa pentingnya gaya agresif dan instingtif Marquez bagi motor Ducati. GP25 dikenal sebagai motor dengan rear grip kuat, tetapi juga karakter depan yang gelisah, seringkali mengangkat ban depan di keluar tikungan, dan sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada suhu lintasan. Mark mampu menyeimbangkan itu semua dengan gaya khasnya yang ekstrim. Tubuh jauh dikedepankan, siku menyeret aspal, dan kontrol rem depan di luar logika kebanyakan pembalap. Tanpa Marquez, Ducati kehilangan pembalap yang mampu membisikkan rahasia motor itu kepada para teknisi. Pecco yang dikenal rapi dan metodis kini terlihat seperti kehilangan arah. Di beberapa wawancara pasca race, ia bahkan mengaku tak lagi mengerti bagaimana motornya bekerja. Ia mengaku tak seperti menunggangi Ducati. Sebuah pernyataan langka dari juara dunia 2 kali. Dovi menyebut situasi ini bukan salah Pecco, melainkan konsekuensi alami dari ketergantungan Ducati terhadap Marquez. Ini bukan soal siapa yang lebih baik, tapi Mark membawa sesuatu yang bahkan Ducati sendiri tak siap kehilangan. Sejak ia datang, saya melihat hanya dia yang mampu mengeluarkan potensi penuh dari GP25. Jadi ketika dia tidak ada, semua data dan setup kehilangan konteks. Itu masalah serius. Phillip Island menegaskan itu dengan cara yang paling menyakitkan bagi Ducati. Seluruh strategi dari setting suspensi hingga mapping elektronik gagal menghasilkan kestabilan. Di sisi lain, Aprilia justru tampil tenang dan percaya diri. Rivola bahkan menyebut kemenangan Bezzecchi sebagai buah dari keseimbangan yang sudah lama mereka kejar. Namun di balik semua itu, Dovizioso justru melihat sisi menarik. Menurutnya, inilah momen di mana dunia bisa melihat betapa luar biasanya Marquez, bahkan ketika ia tidak berada di lintasan. Kadang nilai sejati seseorang baru terlihat ketika dia tidak ada. Semua orang dulu bilang Ducati menang karena motornya terlalu superior. Sekarang mereka bisa melihat motor yang sama bisa tampak sulit dikendalikan tanpa Mark. Itu menunjukkan betapa besar perannya. Pernyataan itu menimbulkan diskusi luas di antara para penggemar. Beberapa pihak menilai Dovizioso melebih-lebihkan pengaruh Marquez, namun fakta di lintasan sulit dibantah. Absennya Marquez, Ducati sulit menebus barisan depan. Di sisi internal Ducati sendiri, suasana mulai tegang. Luigi Dall'Anghia dalam wawancara pasca race mengakui bahwa tim sedang kehilangan keseimbangan teknis dan mereka akan memfokuskan sisa musim untuk memahami masalah yang membuat GP25 tak lagi bisa diprediksi. Bagi Dovizioso, ini adalah fase yang harus dihadapi tim manapun yang terlalu bergantung pada satu figur dominan. Dovi tahu bahwa keberhasilan di lintasan bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang keseimbangan antara manusia dan mesin, sesuatu yang kini tengah hilang di garasi merah. Phillip Island mungkin hanya satu seri dalam kalender panjang MotoGP, tapi bagi Ducati ini bisa menjadi titik balik yang menentukan arah mereka depan. Apakah mereka akan kembali menemukan keseimbangan tanpa sang monster, atau justru semakin tenggelam dalam bayang-bayang sosok yang tak turun ke trek tapi masih mendominasi perbincangan dunia balap? Satu hal yang pasti, seperti kata Dovizioso, Mark bukan sekedar pembalap cepat, dia adalah pembeda. Ketika dia tak ada, kamu baru sadar betapa besar bayangannya. Dan di dunia MotoGP yang kejam itu, bayangan itu sekarang terasa menutupi seluruh pedok Ducati. Efek Marc Marquez sangat dahsyat. Ducati hanya pasrah tim rival bebas menari kegirangan. Dalam dunia balap, terkadang keseimbangan tidak hanya ditentukan oleh mesin tercepat atau teknologi paling canggih, melainkan oleh satu sosok yang mampu mengubah arah takdir. Dan ketika sosok itu menghilang, semua yang tampak stabil bisa runtuh dalam sekejap. Di Phillip Island, dunia MotoGP menyaksikan hal yang jarang terjadi. Marc Marquez tidak ada di lintasan. Sang monster, ikon keberanian dan agresivitas, harus absen karena cedera bahu pasca operasi. Ketiadaannya seolah mencabut denyut utama dari Ducati, tim yang selama ini bergantung pada insting dan analisisnya untuk menemukan arah performa terbaik. Balapan utama MotoGP Australia kali ini berubah menjadi panggung yang tak lagi bisa diprediksi. Tanpa Mark, atmosfer terasa berbeda, seperti sirkus yang kehilangan aktor utamanya, tetapi justru melahirkan kisah baru yang tak kalah menegangkan. Ketika lampu start padam di bawah langit kelabu Phillip Island, semua pembalap seperti menemukan keberanian yang selama ini tertahan. Tak ada lagi nama besar yang membayangi, tak ada lagi monster di cermin belakang. Dan hasilnya benar-benar mengguncangkan. Raul Fernandez, pembalap muda dari tim satelit Trackhouse Aprilia, melesat keluar dari bayang-bayang. Sebuah kemenangan tak terduga yang lahir bukan dari keberuntungan, tetapi dari ketenangan dan kejelian membaca situasi balapan. Sejak awal, jalannya lomba sudah menegangkan. Marco Bezzecchi yang sebelumnya tampil impresif di sesi latihan dan sprint race, terlihat menjadi kandidat kuat untuk meraih kemenangan penuh. Namun, takdir berkata lain. Bezzecchi dijatuhi double long lap penalti akibat pelanggaran manuvernya pada Marc Marquez di Mandalika. Hukuman itu membuatnya kehilangan posisi depan dan peluang untuk bertarung posisi pertama.
Dan di saat semua mata masih tertuju pada Bezzecchi yang berjuang menebus penalti, Raul Fernandez mengambil alih panggung. Ia menampilkan balapan yang bersih, stabil dan matang. Lap demi lap, ia menjaga ritme nyaris sempurna, tak berturu-buru, tetapi juga tak memberi ruang bagi pembalap lain mendekat. Pedro Acosta mencoba mengejar pun sempat memberi tekanan, namun tak satu pun berhasil menembus pertahanan pembalap Spanyol itu. Ketika bendera finish dikibarkan, RSGP milik Fernandez melintasi garis pertanga. Phillip Island bergemuruh. Tim Trackhouse Aprilia merayakan sejarah, kemenangan pertama mereka di kelas utama MotoGP. Dan lebih dari itu, dunia menyaksikan pembalap muda yang membuktikan dirinya bisa menang tanpa bantuan takdir, melainkan karena kehebatan dan keberanian. Namun, di sisi pedok lain suasana jauh berbeda. Garasi merah Ducati tampak muram. Kursi kosong milik Marc Marquez seperti simbol dari kekosongan yang jauh lebih besar, kekosongan arah, keseimbangan, dan percaya diri. Pecco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali, kembali menjalani akhir pekan yang sulit. Setelah tampil buruk di sprint race dan finish ke-19, ia mencoba menebus kesalahan di balapan utama. Namun harapan itu musnah di pertengahan lomba. Bagnaia kehilangan kendali di tikungan keempat dan terjatuh, lagi-lagi tanpa perlawanan berarti dari rivalnya. Bagi Ducati hasil ini lebih dari sekedar kekalahan. Ini adalah pertanda bahwa tanpa Marquez, tim mereka kehilangan pusat gravitasi. Sejak awal musim, Marc bukan hanya pembalap tercepat mereka, ia adalah kompas teknis Ducati, sosok yang membantu tim memahami karakter motor Desmosedi GP25 yang sulit dijinakan. Dengan gaya agresif dan naluri analisis yang tajam, Marc kerap memberikan umpan balik krusial bagi teknisi terutama dalam menyeimbangkan grip depan dan kestabilan saat corner entry. Kini, tanpa masukan itu, Ducati seperti kehilangan panduan di tengah kabut. Setelah balapan, Luigi Dall'Igna, manajer tim Ducati Corse, akhirnya buka bicara. Nada bicaranya tenang, tapi jelas tersirat kelelahan dalam setiap kalimatnya. Ia tahu betul, publik menunggu jawabannya. Kami kehilangan keseimbangan kami. Ketika Marquez tidak turun ke lintasan, arah pengembangan menjadi jauh lebih sulit untuk dibaca. Ia bukan hanya pembalap tercepat kami, tetapi juga yang paling memahami bagaimana motor ini harus dikendarai, ujar Dall'Igna dengan nada reflektif. Ia juga menyinggung kondisi Pecco yang tampak terus menurun performanya dalam beberapa seri terakhir. Pecco bekerja sangat keras, tapi ia kehilangan perasaan yang sama seperti di Mandalika. Kami tahu ini bukan soal setup, bukan soal elektronik. Ada hal mekanis yang masih belum kami pahami sepenuhnya. Lanjutnya, Dall'Igna juga memberikan pandangan jujur soal performa Aprilia dan kebangkitan tim asal Noale itu. Ia tidak segan mengakui keunggulan rivalnya. Aprilia sangat kuat di sini. Mereka berhasil menjaga kestabilan sepanjang balapan. Fernandez menjalankan balapan yang sempurna, dan Bezzecchi pun menunjukkan kecepatan luar biasa meski terkena penalti. Mereka semakin matang, ujarnya. Pernyataan itu terdengar seperti bentuk penghormatan sekaligus peringatan bahwa Ducati tak lagi bisa berpuas diri di puncak. Mereka kini harus menghadapi kenyataan bahwa Aprilia sudah setara, bahkan mungkin selangkah lebih maju, terutama dalam hal efisiensi ban dan kemampuan menjaga traksi di lintasan cepat seperti Phillip Island. Namun di balik pengakuan itu tersimpan kekhawatiran yang lebih besar. Bagaimana dengan Ducati di sisa seri musim ini jika Marc Marquez harus absen lebih lama? Pecco sendiri sempat berbicara kepada media usai terjatuh. Nada bicaranya frustrasi, tapi jujur. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Motornya terus bergerak liar. Rasanya seperti saya bukan pengendara Ducati. Kami sudah mencoba banyak hal, tapi tidak ada yang benar-benar bekerja, kata Pecco singkat. Kalimat itu mempertegas bahwa masalah Ducati bukan hanya teknis, tetapi juga psikologis. Ketika Marquez hadir, setiap pembalap Ducati seolah mendapat arah, dorongan dan semangat untuk tampil maksimal. Kini, tanpa sosok itu, motivasi dan ritme tim tampak goyah. Sementara itu di sisi Aprilia, kemenangan Fernandez disambut dengan euforia besar. Rivola, CEO Aprilia Racing, menyebut hasil ini sebagai momentum perubahan bagi dunia MotoGP. Raul menunjukkan bahwa kami punya pedalaman talenta dan motor yang kompetitif. Ini bukan kemenangan keberuntungan. Ini hasil kerja keras tim kami sepanjang musim, dan Marco hari ini sangat luar biasa setelah mendapat hukuman double long lap. Saya sangat puas, kata Rivola bangga. Phillip Island sekali lagi menjadi cermin yang jujur bagi dunia balap. Ia memperlihatkan siapa yang siap ketika badai datang dan siapa yang kehilangan arah saat angin berubah. Bagi Ducati, absennya Marc Marquez bukan hanya kehilangan pembalap, tetapi juga kehilangan jati diri performa mereka. Sementara bagi Aprilia dan Fernandez, ini adalah bukti bahwa peluang selalu ada bagi yang berani menantang batas.
Ketika matahari mulai tenggelam di atas Samudra Selatan, pedok Phillip Island meninggalkan dua cerita yang kontras. Satu tentang kemenangan kejutan, satu lagi tentang kejatuhan yang menyakitkan. Dan di antara keduanya, terselip satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Marc Marquez bukan hanya pembalap cepat. Ia adalah pusat gravitasi dunia MotoGP modern. Tantanya, lintasan kehilangan keseimbangan dan dunia balap merubah wajahnya. Ducati kehilangan poros utamanya ketika data tak lagi bicara dan keyakinan Ducati ke Pecco mulai pudar di Phillip Island. Ada masa di mana juara tak hanya diuji di atas lintasan, tapi di dalam dirinya sendiri. Pecco Bagnaia kini berada di masa itu. Phillip Island, dengan angin laut yang menusuk dan tikungan cepat yang menuntut kesempurnaan, menjadi cermin yang memantulkan kebingungan dan kelelahan dalam tim Ducati. Sebuah tim besar, namun tampak rapuh saat porosnya hilang. Dan di tengah badai itu, Bagnaia berdiri sendiri, mencari rasa yang hilang dari motornya, dari dirinya, dan mungkin dari musim ini. Balapan sprint MotoGP Australia seharusnya menjadi kesempatan bagi Pecco untuk menebus hasil buruk di Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Finish di posisi ke-19 bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi dengan alasan teknis. Dan penalti 3 posisi untuk balapan utama esok hari menambah luka yang belum sempat sembuh. Semua ini terjadi setelah insiden kecil di sesi kualifikasi, ketika Pecco dinilai menghalangi laju Marco Bezzecchi. Keputusan race direction jelas, dan untuk tim sekelas Ducati, itu bukan sekedar penalti, tapi simbol kekacauan yang lebih dalam. Dari balik helm, mungkin sulit menebak perasaannya, tapi begitu berbicara, semuanya keluar. Ini sulit, kami sudah melihat datanya, dan kami sedang mencoba memahaminya, ujar Pecco dengan nada datar yang menahan frustasi. Data menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi, motornya banyak bergerak. Tapi kami tidak tahu kenapa. Kami belum memahaminya. Kami sedang bekerja keras, tapi kami tahu masalahnya bukan pada pengaturan, bukan juga pada elektronik. Masalahnya ada di tempat lain. Kami hanya belum tahu di mana. Kalimat itu seperti desahan panjang dari seorang pembalap yang kehabisan arah. Tapi kali ini, kejujurannya menyingkap kerapuhan di balik struktur kokoh tim merah. Ia mencoba menjelaskan bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya dan Desmosedici. Di sepanjang akhir pekan, gestur tubuhnya berbeda. Tidak ada aura percaya diri, tidak ada tatapan dingin khas juara. Yang terlihat hanyalah seorang pembalap yang mencoba bertahan dari rasa kehilangan kendali. Anehnya, di sesi pelatihan Jumat, performa motornya tampak mulai membaik. Bahkan di warm-up, ia sempat mencatat waktu yang stabil. Namun begitu sesi kualifikasi dimulai, segalanya kembali menghilang. Aneh, katanya lirih. Kemarin saya mulai merasa sedikit lebih baik, dan pagi ini pun begitu. Tapi di kualifikasi, sesuatu terasa salah. Dan di sprint, saya tidak bisa mengendarai motor seperti yang saya mau. Saya hanya penumpang. Saya mencoba bertahan di atas motor, menahan guncangan, tapi saya harus sering menutup gas setiap keluar tikungan. Itu bukan gaya saya. Itu bukan motor yang saya kenal. Di padok mekanik bekerja dalam diam. Kamera sempat menyorot wajah Luigi Dalicnya, bos teknis Ducati yang berdiri kaku menatap layar data. Semuanya tampak serba salah. Motor yang sama, setelan yang sama, bahkan kondisi lintasan yang tidak jauh berbeda dari tahun lalu, namun hasilnya berbeda total. Desmosedici, motor yang dulu begitu jinak di tangan Bagnaia, kini berontak tanpa sebab. Setiap lap terasa seperti berjudi antara keseimbangan dan kehilangan. Dalam dunia MotoGP, perbedaan sepersekian milimeter bisa menentukan nasib, dan Ducati kini kehilangan arah itu. Para teknisi mencoba mencari solusi, tapi semakin banyak mereka menggali, semakin dalam misteri yang mereka temukan. Pecco sendiri seakan mulai menerima bahwa ini bukan sekedar akhir pekan buruk, tapi masalah yang lebih dalam. Ia berkata dengan nada jujur, "Kami tidak tahu berapa kali kami mencoba menemukan solusinya tahun ini. Tapi kami tahu satu hal, masalahnya bukan di pengaturan. Kami hanya belum tahu kenapa motor ini berperilaku seperti ini." Bagi pembalap sekelas Bagnaia, kehilangan rasa pada motor berarti kehilangan senjata utamanya. Ia dikenal dengan gaya balap halus, presisi, dan berbasis kepercayaan pada ban depan. Namun sejak pertengahan musim, terutama setelah Le Mans dan Austria, rasa itu perlahan hilang. Dan kini, di Phillip Island, rasa itu benar-benar lenyap. Sejak Le Mans, semuanya semakin buruk, ucapnya lirih. Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi bagi seorang juara dunia, itu adalah bentuk kejujuran paling telanjang.
Di sisi lain, Ducati seperti kehilangan arah tanpa Marc Marquez. Sejak si monster absen karena cedera bahu, keseimbangan tim berubah drastis. Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga sumber data yang luar biasa kaya. Ia adalah tolok ukur, referensi, dan penunjuk arah dalam pengembangan motor. Kini ketika poros itu hilang, Ducati seperti kompas tanpa jarum. Pecco bahkan berkata jujur dalam wawancara pasca sprint, "Kalau Marquez ada di sini, saya pikir dia sudah naik podium. Dia tahu bagaimana menyesuaikan gaya dengan motor ini. Tapi sekarang, kami kehilangan keseimbangan itu." Pernyataan itu menggambarkan lebih dari sekedar pengakuan. Itu adalah sinyal krisis kepercayaan, baik terhadap mesin maupun terhadap arah tim secara keseluruhan. Phillip Island bukan tempat untuk pembalap yang kehilangan keyakinan. Angin yang berhembus kencang dari Samudra Selatan membuat setiap tikungan menjadi tantangan mental. Kecepatan tinggi, kemiringan ekstrim, dan ritme cepat menuntut keseimbangan sempurna antara kepercayaan dan keberanian. Dan ketika satu di antaranya hilang, lintasan ini bisa menjadi tempat paling kejam di kalender MotoGP. Pecco tahu itu. Ia mencoba menekan frustasi dengan tetap fokus, tapi di dalam helmnya, pikirannya terus berputar. Mengapa hanya di Jepang motor ini bekerja normal? Mengapa performanya hilang di tempat lain padahal spesifikasinya sama? Pertanyaan demi pertanyaan bergema tanpa jawaban. Sejujurnya, menyelesaikan musim seperti ini sulit. Kami tahu di Jepang motor ini bekerja baik, tapi di sini tidak ada yang sama. Motor ini sama persis seperti di Motegi, tapi hasilnya berbeda. Kami sedang mencari tahu kenapa. Tim sedang berusaha, tapi kami tahu sesuatu tidak berjalan seperti seharusnya. Kata tidak seharusnya terdengar berat di telinga siapapun yang mengikuti MotoGP. Karena di dunia ini, di mana setiap komponen dihitung dengan ketelitian laboratorium, sesuatu yang tidak seharusnya berarti krisis yang nyata.